Terima kasih untuk teman-teman peserta yang sudah join di webinar Konselor Motivator. Gimana ini kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah baik, Kak. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Diana Rahmasari, SPSI, MSI Psikolog, selaku Ketua Jurusan sekaligus pembina dari Komunitas Konselor Motivator, yang kami hormati Ibu Basilia Subianti, dari karakter Digital Service, yang kami hormati Pak Ahmad Sofyan Hadi CGA selaku pemateri kami, yang kami hormati Kak Priskila Narendra Wijaya selaku ketua dari Komunitas Konselor Motivator, dan yang kami hormati Rida Cahaya selaku ketua pelaksana dari webinar Parenting. Dan tentunya kepada teman-teman peserta webinar Toxic Parenting yang berbahagia. Selamat datang di webinar Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, Toxic Parenting. Bersama pemateri kami, Pak Ahmad Sofyan Hadi, CGA, yang merupakan founder dari Behind Design, konselor keluarga, dan penulis buku Riset Hati, Instal Pikiran. Perkenalkan, saya Aulia Nurul Aziza sebagai Master of Ceremony pada webinar kali ini. Teman-teman harap mengikuti webinar dari awal sampai akhir, karena pada akhir sesi kami akan memberikan link evaluasi dan pada awal sesi kami akan memberikan link absensi, di mana kedua link ini wajib diisi oleh peserta webinar sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Baik, sebelum menginjak ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan tata tertib dari webinar siang hari ini. Minta tolong buat operator di-share screen kan. Oke, jadi yang pertama peserta wajib mengganti username dengan format nama lengkap underscore asal instansi, kemudian peserta dilarang mengaktifkan mode suara atau meng-unmute mic selama webinar. Peserta juga diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera ataupun mematikannya selama webinar berlangsung. Jika terdapat peserta dipersilakan menggunakan fitur chat rekan peserta webinar yang tidak kondusif langsung. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya menggunakan fitur chat dengan format nama lengkap underscore asal instansi. Peserta yang ingin bertanya secara langsung harap menyebutkan nama peserta dan asal universitas. Boleh menghidupkan atau mematikan kamera. Jadi link absensi akan di-share di awal hingga pertengahan kegiatan, sedangkan link maaf, tadi ada terkendala sinyal. Jadi peserta berhak mendapatkan e-sertifikat adalah peserta yang mengisi link aplikasi. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Mas Unesa dan Hina Psikologi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, pembacaan CV, materi, tanya jawab, penyampaian kesimpulan, dan ditutup dengan foto bersama. Baik, kita langsung saja ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Unesa dan Hina Psikologi. Kepada yang bertugas, dipersilakan.
Baik, terima kasih Kak Kit. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Rahmasari, MPSI Psikolog, selaku Ketua Jurusan Psikologi sekaligus pembina dari komunitas konselor motivator. Kepada Ibu Diana, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Oh, oke. Pertama-tama saya sampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sofyan, karena di tengah sakit beliau masih berkenan mengisi materi. Syafaqillah Pak Sofyan, semoga Bapak segera diberikan kesembuhan. Pemateri tunggal hari ini di webinar kali ini adalah Bapak Ahmad Sofyan Hadi CGA. Beliau adalah founder Behind the Sign, konselor keluarga dan penulis buku Riset Hati, Install Pikiran. Saya udah beberapa kali mengikuti pelatihan dari Pak Sofyan, jadi beliau ini pemateri yang keren dan sangat kompeten di bidangnya. Profesionalitas beliau ditunjukkan dalam kondisi sakit masih berkenan mengisi. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah untuk Pak Sofyan dan keluarga. Kemudian webinar ini terlaksana atas kerjasama dengan Karakter, Biro Karakter. Terima kasih kepada Ibu Basilia, MPSI Psikolog, yang sudah berkenan berkolaborasi dengan komunitas konselor motivator. Toxic parenting ini merupakan salah satu tema yang sebenarnya banyak update ya. Jadi selain misalnya toxic people, toxic relationship, toxic parenting, toxic family, jadi yang toxic itu sekarang sebenarnya sedang booming. Nah, yang lebih penting dari sebenarnya mengikuti webinar ini, bagaimana misalnya saya tidak tahu apakah di sini pesertanya juga banyak ayah bunda atau misalnya mahasiswa. Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya setelah tahu bagaimana ciri toxic parenting itu, yang lebih penting lagi adalah bagaimana sebenarnya nanti adik-adik mahasiswa ini, terutama yang dari mahasiswa anggota komunitas konselor motivator, mempelajari skill baru, bagaimana beradaptasi dengan parenting yang toksik ya, seperti itu. Tapi nanti akan lebih detailnya akan lebih banyak dikupas oleh Pak Sofyan. Nah, mohon maaf kepada para peserta seminar kalau misalnya dengan kondisi Pak Sofyan yang luar biasa masih berkenan mengisi, namun beliau tidak bisa on kamera begitu karena memang sambil beristirahat, sehingga nanti pemaparan beliau tidak bisa live langsung mengaktifkan kamera. Demikian sambutan dari saya, semoga ilmunya berkah Pak Sofyan, kita sama-sama bisa menimba ilmu yang bermanfaat. Dengan ini webinarnya saya buka, terima kasih juga kepada Bu Basilia dari Karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka, tok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya. Terima kasih Bu Diana atas sambutannya. Kemudian sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Lembaga dari Karakter. Ya. Ya, baik, terima kasih. Yaitu Ibu Basilia di WMPSI kepada Ibu Basilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo. Ada Ibu Basilia, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih panitia yang sudah berusaha menyelenggarakan acara ini. Ya, tepuk tangan teriak hore, Bapak Tentara berbaju hangat, semangat kawan, selamat sore, tetap ceria dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Saya nggak akan panjang lebar ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diana. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana selaku Ketua Jurusan yang telah memberikan kesempatan kepada kami karakter untuk bekerja sama mengadakan webinar ini dengan tujuan kita sama-sama belajar dan memberikan edukasi bagi kita semua. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa memberikan manfaat buat kita semua. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ahmad Sofyan yang berkenan hari ini, meskipun dengan kondisi beliau yang sakit, dan mudah-mudahan segera sehat dan pulih kembali. Beliau masih berkenan mengisi di acara webinar ini. Semoga nanti ilmu yang beliau berikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Tetap semangat untuk belajar, kita bersama-sama terus tumbuh dan berkembang untuk menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ya, itu saja yang saya sampaikan di sore hari ini supaya tidak berlama-lama dan segera bisa dimulai acara untuk sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Basilia atas sambutannya. Lalu sambutan terakhir akan disampaikan oleh Rida Cahya selaku Ketua Pelaksana dari webinar Toxic Parenting. Kepada Rida kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kepada yang terhormat Pembina Komunitas Konselor Motivator, Ibu Dr. Diana Rahmasari, MSc Psikolog. Yang terhormat CEO Karakter Psychological Services, Ibu Basilia Subianti, MSc Psikolog. Dan pemateri kita pada hari ini, Bapak Ahmad Sofyan Hadi, CTA, dan Ketua Konselor Motivator, Kak Priscila. Terima kasih saya sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi juga dengan total 390 peserta. Mungkin yang sekarang baru gabung belum mencapai 390 karena ada beberapa kendala dan sebagainya. Terima kasih juga saya sampaikan pada Bapak Ahmad Sofyan selaku materi kita yang telah bersedia untuk berbagi ilmunya kepada kita pada hari ini meskipun kondisi beliau sedang kurang sehat. Semoga teman-teman peserta bisa mendapat insight baru dan manfaat dari webinar hari ini. Saya mewakili panitia berterima kasih atas partisipasi dari semua peserta dalam acara ini dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan pada webinar hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rida atas sambutannya. Kemudian sebelum menginjak ke acara berikutnya, saya akan membacakan CV dari moderator kami, yaitu Kak Priscila Narendra, selaku Ketua dari Komunitas Konselor Motivator. Mungkin minta tolong di-share screen kan? Baik, Kak Priscila. Kak Priscila ini lulusan dari SMA Negeri 2 Sidoarjo, yang kemudian melanjutkan ke psikologi Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2017 lalu. Kak Priscila merupakan mahasiswa dengan banyak prestasi dan pengalaman organisasi, salah satunya sebagai juara 1 Lomba Esai di PIKU, yaitu Pekan Ilmiah Kamus Ungu pada tahun 2019, serta menjadi pertukaran pelajar ke Universitas Khon Kaen, Thailand pada tahun 2018. Serta Kak Priscila ini juga aktif di Sebaya PKBI Jawa Timur sebagai divisi konseling dan layanan, serta aktif di Festival Dongeng Surabaya sebagai LO. Mbak. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja acara selanjutnya akan dipandu oleh Kak Priscila. Kepada Kak Priscila, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Aul sebagai
pembawa acara pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang telah hadir di kegiatan hari ini. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa menuliskan nih, gimana kabarnya selama beberapa hari ini kita, semenjak masuk tahun 2020, kita selalu berada di rumah aja. Gitu. Mungkin kita bisa tulis nih di kolom chat gimana kabarnya. Oke, karena tidak ada yang ada yang bercerita bahwa alhamdulillah baik. Semoga teman-teman, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, baik secara fisik maupun psikis gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat luar biasa, yaitu tentang toxic parenting. Mungkin ada beberapa dari Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang masih awam dengan apa sih toxic parenting itu gitu ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas gitu dengan pembicara yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu untuk menampilkan CV dari pemateri kita pada hari ini. Dan seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Pak Sofyan hari ini sedang kondisi yang kurang baik sehingga tidak dapat menampilkan video. Namun di sini kami berharap dengan adanya kendala ini tidak mengurangi ilmu yang hari ini akan dipaparkan. Begitu ya teman-teman. Baik, berikut merupakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Bapak Ahmad Sofyan Hadi adalah founder Behind Design atau kelas online analisa tanda tangan, sekaligus pendiri dan pengajar di channel Telegram kelas afirmasi online. Beliau sangat antusias mengajarkan metode afirmasi atau kekuatan pikiran setelah menemukan fakta bahwa klien yang diterapinya adalah mereka yang bermasalah karena pikiran mereka sendiri, seperti memendam rasa benci, menghadirkan sosok yang dibenci kemudian. Semakin menguatkan rasa benci di hati, semakin sering bertemu dengan sosok yang dibenci, kehidupan semakin tak menyenangkan. Dengan kata lain, orang yang membenci atau bermasalah dengan pasangannya ternyata adalah orang yang saat masih kecil juga memendam kebencian kepada atau perilaku pada orang tuanya. Hubungan kebencian kepada orang tua itu ternyata berdampak kepada mengalami kebencian ke pasangan kita gitu. Dan hal ini ditemukan di metode analisa tanda tangan itu yang berbeda dengan grafologi, teman-teman. Dan teman beliau sendiri dari tahun 2004 sampai sekarang. Jadi sudah sangat lama sekali gitu ya. Dan teman ini menguatkan keyakinan bahwa Allah senantiasa sesuai prasangka hambanya, termasuk prasangka negatif yang dipendam seseorang, berdampak negatif pula terhadap kehidupan yang dijalaninya. Melalui pengajaran online dan offline, Bapak Ahmad Sofyan Hadi mulai membagikan konsep tentang prasangka ini dan membimbing banyak orang untuk melepas prasangka negatif akibat pola asuh masa kecil, serta memprogramnya menjadi prasangka baik sehingga mewujudkan kehidupan yang jauh lebih baik. Hari ini, Bapak Ahmad Sofyan Hadi melalui program kegiatan kita hari ini akan membantu teman-teman gimana sih, apa sih itu toxic parenting dan bagaimana coping stress-nya dan lain sebagainya, sehingga kita nanti bisa terbebas dari prasangka-prasangka negatif yang sudah disebutkan tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat dari CV beliau hari ini, beliau ini benar-benar pakarnya gitu di apabila kita bicara tentang toxic parenting. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi, mungkin kita bisa langsung ke materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sofyan. Kepada Bapak Sofyan, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dan selamat bertemu dengan saya Ahmad Sofyan Hadi. Tadinya ini rencananya nggak pakai layar ya, tetapi akhirnya saya pikir kayaknya bisa deh nggak pakai layar gitu. Supaya Anda juga kenal, oh ternyata Pak Sofyan itu yang ini ya. Dan sebelumnya tes suara, apakah suara saya terdengar jelas? Dengar Pak. Oke, terdengar ya. Baik, terima kasih. Teman-teman semua, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Diana. Ini satu kehormatan bagi saya untuk
katakanlah berbagi di sini ya, kemudian kepada Bu Basilia juga yang yang partner partner udah lama. Baik, teman-teman semua, tadi sudah disampaikan saya Ahmad Sofyan Hadi, kemudian juga saya membawakan materi tentang toxic parenting. Nah, teman-teman semua, sebelum saya mulai, kita sepakati dulu deh definisi toxic ya, bahwa toxic itu racun, lalu racun itu adalah melemahkan sel saraf. Kalau seandainya kita makan racun, maka racun itu akan melemahkan sel saraf. Setuju ya? Itu aja dulu. Oke? Nah, misalkan seseorang sakit, katakanlah saya sakit, berarti saya kena keracunan. Oke? Seperti itu, bisa karena virus, bakteri, dan sebagainya. Pokoknya yang melemahkan kesehatan kita. Nah, sekarang kalau seandainya konteksnya adalah toxic parenting, sebenarnya bukan si orang tua yang jadi racun. Ini juga harus disepakati dulu ya. Karena orang tua nggak mungkin jadi racun. Nggak mungkin. Tapi mungkin ada keyakinan orang tua yang diturunkan kepada anaknya yang menjadi racun. Nah, di situ tuh. Jadi kita biar memilah dulu ya. Ada keyakinan orang tua yang kemudian itu menjadi racun ke anaknya. Contoh, racun ke anaknya apa? Yang namanya katakanlah keyakinan yang bagus itu apa? Keyakinan yang bagus saya juara. Oke, itu keyakinan yang bagus. Ini keyakinan yang bagus saya juara. Tapi keyakinan yang racun, saya selalu kalah. Nah, ini nih keyakinan yang racun nih. Keyakinan yang racun. Oke? Jadi, toxic parenting adalah ucapan, tindakan, sikap. Sikap itu bisa berarti orang tua diam juga sebagai sebuah sikap. Yang kemudian memberi sugesti kepada anak bahwa dia tidak layak, tidak berharga. Sampai situ dulu. Saya ulangi ya. Toxic parenting, tapi ini definisi saya pribadi ya. Toxic parenting adalah ucapan, perilaku, sikap orang tua yang sadar atau tidak sadar menjadi sugesti kepada anak bahwa dia tidak berdaya, tidak layak, tidak berharga. Kurang lebih seperti itu. Oke? Itu toxic parenting. Nah, sekarang dari mana kemudian munculnya toxic parenting ini? Kenapa sih orang tua kok begitu begitu mensugesti anaknya tidak layak, tidak berharga? Ini nggak disengaja, teman-teman semua. Ini nggak disengaja. Tidak ada orang tua yang kemudian mendesain anaknya untuk menjadi anak yang gagal. Setuju? Tidak ada. Tetapi kemudian ada orang tua yang sebutlah kurang belajar tentang parenting. Ya, kalau ini kita pahami lah. Oke, yang namanya kurang belajar tentang parenting, nampaknya bukan hanya orang tua ya. Dalam sisi kehidupan kita juga sebagai misalkan Anda mahasiswa, mungkin ada yang kurang belajar gitu ya. Tapi kemudian saya yakin yang di sini itu semuanya sedang full belajar ya. Sedang full belajar. Tapi di luar sana ada yang kurang belajar. Nah, orang tua pun sama. Ada orang tua yang memahami parenting, ada yang orang tua yang kurang memahami parenting. Oke. Nah, lanjut. Nah, dari mana kemudian si ini itu muncul ya? Si toxic parenting ini muncul. Pertama, saya ingin bahas dulu tentang tujuan orang tua. Tujuan orang tua. Jadi, semua tujuan orang tua itu baik, teman-teman semua. Pertama, orang tua ingin anaknya berprestasi. Setuju? Oke. Orang tua ingin anaknya berprestasi. Tetapi, toksiknya adalah di mana? Di sikap atau perilaku orang tua. Dengan cara apa? Orang tua kemudian menjadi satu racun ke anaknya dengan cara membanding-bandingkan. Ayo, siapa yang pernah dibanding-bandingkan orang tuanya? Siapa yang pernah dibanding-bandingkan orang tuanya? Oke. Contoh misalkan, nak, kamu nilai berapa? 7. Kok si Anton dapat nilai 9, kok kamu 7? Nah, kayak gitu ya. Ayo yang pernah jujur. Jujur. Nah, kamu masuk mana? Masuk kampus ini, mah. Oh, kamu kalah. Si Anu tuh masa masuk kampus sana. Misal, itu ngebanding-bandingin teman-teman semua. Biasanya membanding-bandingkan itu dari usia kecil. Nah, saya bahkan dibandingkan dengan sepupu saya. Betul, itu membanding-bandingkan teman-teman semua. Dan Anda boleh rasakan sendiri, muncul perasaan tidak layak, tidak berharga. Benar nggak? Dan bahkan kalau saya mau ngetes ke Anda nih, Anda jawab di kolom chatting. Anda jawab di kolom chatting. Ini harus cepat nih, harus cepat ya, karena banyak nih. Anda jawab, saya berharga bila. Silahkan jawab di kolom chatting. Ayo, saya berharga bila. Bila apa Anda merasa berharga? Jawab. Jawab dengan cepat. Saya berharga bila. Oke.
Saya berharga bila, ayo yang lain. Saya berharga bila jujur. Saya berharga bila bisa bernafas. Saya berharga bila saya menghargai orang lain. Saya bisa berharga bila saya sukses. Nah, itu ada yang bagus nih. Saya berharga bila sukses. Saya berharga bila saya melakukan hal-hal dengan baik. Saya berharga bila saya menjadi diri sendiri. Saya bisa membanggakan orang tua saya. Nah, ini menarik nih. Ada yang pengen sukses, berprestasi, membanggakan orang tua. Oke, luar biasa teman-teman semua. Luar biasa. Perhatikan. Dampaknya begini teman-teman semua. Oke, nanti saya bahas nanti ya, itu ya saya simpan dulu ya, karena itu bagian yang menariknya sebenarnya. Itu bagian yang kuncinya, karena menyangkut dengan yang nomor 2. Oke, jadi saya simpan dulu jawaban Anda semua, Anda boleh jawab, saya berharap bila saya berguna bagi masyarakat. Bagus, terima kasih atas jawaban Anda. Ini jawabannya luar biasa semua. Nah, yang kedua teman-teman semua, tujuan orang tua adalah ingin anaknya mandiri, setuju nggak? Pengen anaknya mandiri. Dengan cara apa mereka? Mereka menuntut anaknya mengerti. Contoh, mestinya kamu tuh udah gede, mestinya kamu tuh udah besar. Dan ketika Anda mengeluh kepada orang tua, mohon maaf, orang tua tidak sempat menanggapi Anda. Sehingga apa? Anda nggak ingin mengeluh. Bahkan Anda tidak ingin cerita kepada orang tua kesulitan-kesulitan Anda. Benar nggak? Dampaknya apa? Anda merasa, saya tidak dimengerti waktu kecil. Siapa di antara Anda yang merasa, waktu kecil saya merasa tidak dimengerti? Dan itu teman-teman semua, melahirkan satu keyakinan. Saya merasa disayang bila. Oke, jawab lagi teman-teman semua. Saya merasa disayang ketika. Oke, saya merasa disayang ketika apa? Anda boleh jawab sebebas-bebasnya. Oke, saya merasa disayang ketika mama saya memeluk saya. Oke, bagus sekali. Saya merasa disayang ketika didengarkan, diperlakukan dengan adil. Saya merasa disayang ketika sakit. Saya merasa disayang ketika didengarkan. Saya merasa disayang ketika jujur. Ketika orang tua mengerti saya. Ketika merasa disayang ketika mendengarkan cerita saya. Saya merasa disayang ketika orang tua saya memperhatikan saya. Saya merasa disayang ketika saya lebih unggul dari teman-teman yang lain. That's good. Saya merasa disayang ketika nurut dengan orang tua. Saya merasa disayang ketika saya diperhatikan. Saya merasa disayang ketika didengarkan. Saya merasa disayang ketika diperhatikan. Oh, ini luar biasa, banyak sekali. Kalau seandainya saya tidak bisa menjawab satu persatu, ini luar biasa teman-teman semua. Anda sangat antusias. Pembelajar sejati, saya kagum banget ya. Ini mohon maaf kalau seandainya saya nggak bisa menjawab satu-satu ya. Ini dari panitia nih, orang yang menjawab ini dapat sertifikatnya paling bagus kayaknya nih. Oke. Saya merasa disayang apabila orang tua saya menanyai keadaan saya dan dihargai orang lain. Bagus sekali. Baik, perhatikan ya. Itu adalah keyakinan-keyakinan Anda. Oke, apa sih masalahnya dengan keyakinan itu? Nanti di belakang saya jelaskan. Oke. Sekarang kita ke yang ketiga, teman-teman semua. Mendisiplinkan anak. Orang tua ingin mendisiplinkan anak. Orang tua pengen anaknya disiplin. Bangun jam sekian, mengerjakan hal jam sekian, lalu jam sekian melakukan lagi apa-apa, kurang lebih kayak gitu ya. Pengen anaknya disiplin. Karena katanya salah satu syarat sukses adalah disiplin. Semakin kecil anak disiplin, semakin berpotensi anak itu sukses. Siapa yang pernah merasa diperlakukan disiplin oleh orang tuanya? Oke. Anda boleh nggak jawab sih kalau Anda malu. Tapi kalau Anda mau jawab juga boleh ya. Nah, dampaknya apa? Dengan cara apa orang tua kemudian mendisiplinkan anak? Sekali lagi, tuh, kata Wiwin Wulansari, aku katanya ya, terima kasih Mbak Wiwin. Nah, nggak sadar teman-teman semua, sikap atau perilaku orang tua adalah dengan bersikap tegas dan keras. Siapa di antara Anda yang pernah merasa diperlakukan tegas dan keras sewaktu kecil? Merasa aja ya, masalah itu benar apa enggak, perasaan itu belakangan, tapi merasa aja dulu. Oke. Dan Anda setuju bahwa tujuan orang tua adalah membuat Anda disiplin, setuju ya? Tetapi kalimat kita waktu kecil menilainya itu bukan untuk disiplin, tetapi, wah kata Rizky Junior, saya hingga sekarang. Nah, dampaknya apa? Anda menganggap bahwa orang tua saya galak. Benar nggak? Jadi galak adalah persepsi Anda, tetapi tegas atau keras adalah persepsi orang tua. Oke, jadi sekali lagi, kalau seandainya ditanya,
apakah bapakmu galak atau apakah ibumu galak? Mungkin setelah Anda dewasa, Anda tidak menerima. Enggak kok, enggak galak. Biasa aja seperti kebanyakan orang tua, tapi kalau saya ganti pertanyaan, apakah orang tua Anda tegas waktu dulu? Anda akan mengatakan iya. Kenapa? Karena galak itu persepsi kita waktu kecil. Benar nggak? Galak persepsi kita waktu kecil. Setelah dewasa, kita tuh mencari pembenaran. Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kayak gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah perasaan tidak nyaman. Dampaknya apa? Anda punya satu keyakinan. Saya marah bila. Jawab. Silahkan jawab lagi. Saya marah bila. Bila apa Anda marah? Saya marah bila mama saya marah. Saya marah bila dibentak. Saya marah bila dikekang. Saya marah bila tidak dipahami. Saya marah bila tidak diizinkan main seperti teman-teman yang lain. Oke. Dan lain-lain. Ini luar biasa banyak juga ini. Diomelin. Saat ini saya suka akan kedisiplinan dan tegas, tapi berbeda cara menyampaikan dengan ibu agar anak tidak membenci. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Leni Ekasari. Saya marah bila disuruh melakukan sesuatu yang tidak saya inginkan, diabaikan. Saya marah bila kemauan saya tidak didengar. Saya marah bila adu argumen, disalahkan ketika saya benar, dibentak. Oke, teman-teman semua, perhatikan. Jadi, keyakinan-keyakinan itu, keyakinan-keyakinan Anda, keyakinan-keyakinan kita semua, itu membentuk apa yang Anda sukai dan apa yang tidak Anda sukai. Setuju ya? Jadi, Anda akan terarah kepada hal yang Anda sukai, karena Anda punya sistem keyakinan sebelumnya. Dan Anda melakukan sesuatu secara berulang-ulang, hakikatnya karena Anda suka. Anda tidak akan melakukan sesuatu yang tidak Anda suka. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan sesuatu berulang-ulang, itu menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Oke? Dan kebiasaan yang berulang-ulang menghasilkan feedback dari lingkungan sekitar. Sehingga kalau seandainya saya katakan, bila seseorang tidak punya teman, mungkin ada habit, ada kebiasaan yang nggak baik dari orang itu. Dan itu ternyata dipengaruhi oleh sistem keyakinan dia. Perhatikan. Saya akan bahas. Saya berharga bila. Oke, bila apa nih? Misalkan ya. Saya berharga bila saya sukses. Contoh. Kenapa Anda menganggap bahwa bila saya sukses, saya berharga? Kenapa? Karena Anda didoktrin waktu kecil, nah, kok kamu nggak kayak dia sih? Nah, kok kamu nggak kayak dia sih? Seolah-olah Anda akan dihargai kalau kayak dia, dan itu adalah figur sukses. Dampaknya apa? Saya merasa berharga bila saya sukses. Tetapi sebenarnya ini mengandung keyakinan di belakangnya, teman-teman semua, yang jadi racun. Yaitu, sepanjang saya tidak sukses, saya merasa tidak berharga. Itu racunnya, teman-teman semua. Racun keyakinan. Ketika saya belum sukses, saya merasa tidak berharga. Saya berharga bila membanggakan kedua orang tua saya. Orang tua selalu mengatakan, kok kamu nggak kayak dia sih? Seolah-olah Anda mengkodekan bahwa kalau aku kayak dia, maka orang tua saya akan bangga. Sehingga Anda ingin sekali membanggakan kedua orang tua saya. Dan ada keyakinan racunnya. Apa itu? Bila saya belum bisa membanggakan kedua orang tua saya merasa tidak berharga. Pertanyaan saya, apalagi ini nih, Angelika. Saya berharga bila masuk PTN. Berarti kalau tidak masuk PTN, Anda tidak berharga. Oke. Itu racunnya, teman-teman semua. Itu racunnya. Pertanyaan saya, benarkah rasa berharga Anda akan turun, akan jatuh ketika Anda tidak mampu mewujudkan impian Anda? Benarkah demikian? Itu pertanyaannya. Kan hakikatnya tidak, teman-teman semua. Anda adalah orang yang berharga. Setuju nggak? Sejak Anda dilahirkan, seperti apapun Anda, bisa menjadi apapun Anda, apapun keburukan-keburukan yang pernah Anda lakukan yang sangat memalukan, tidak akan mengurangi rasa berharga Anda. Anda orang berharga. Setuju? Apalagi ada yang mengatakan begini, saya berharga ketika orang lain menghargai saya. Please deh. Apakah Anda bisa mengendalikan orang lain untuk mereka agar menghargai Anda? Bisa jadi Anda melakukan hal yang terbaik, tapi orang tidak menghargai Anda. Dan itu sebenarnya tidak mengurangi rasa berharga Anda. Dampaknya apa? Ada seseorang yang naik gunung, teman-teman semua, bersama rombongannya. Yang lain tidak membawa ransel, tidak membawa tas,
tidak membawa apa-apa yang lain. Ya naik gunung hanya untuk olahraga gitu loh. Nanti juga turun lagi hari itu juga. Dan itu juga nggak sampai kemudian nginep di gunung, enggak. Yang satu, dia bawa tas yang mungkin beratnya 50 kilo. Bawa sepeda lipat. Kemudian bawa kursi kayu. Kursi kayu dibawa-bawa. Menurut Anda, dia cepat nggak langkahnya? Pasti dia akan tertinggal. Benar nggak? Jadi, mereka tertinggal dalam mencapai titik puncak kehidupan mereka, bukan karena masalahnya yang berat, tetapi karena bebannya yang berat. Beban apa? Beban persepsi. Membawa perasaan, aku tidak berharga. Sampai di sini Anda paham. Dan, lebih buruk lagi, ketika seseorang merasa tidak berharga, dia akan mengakses barang-barang yang tidak berharga. Karena merasa layak, merasa satu ikatan batin. Merasa ikatan batin. Aku mah ini aja deh, yang itu mah terlalu berharga. Dan entah kenapa, nggak sadar, Anda akan menyukai orang-orang yang tidak terlalu berharga juga. Bahkan tidak menghargai Anda. Anda akan mengakses. Nggak sadar. Kenapa? Program Anda adalah tidak berharga. Seluruh hal yang membuat Anda merasa tidak berharga, datanglah. Gitu kan. Ini mengerikan, teman-teman semua. Mengerikan. Oke. Termasuk yang kedua. Saya merasa disayang bila. Saya merasa disayang bila orang tua saya memeluk saya. Saya merasa disayang bila pada saat saya sakit. Saya merasa disayang bila diperlakukan dengan adil. Saya merasa disayang ketika didengarkan. Pertanyaannya, ketika itu semua tidak Anda dapatkan, apakah Anda merasa tidak ada seorang pun yang sayang kepada Anda? Ketika Anda masih bisa berkedip. Menurut Anda, apakah Tuhan tidak sayang dengan Anda? Ada kan? Tuhan itu loh yang sayang kepada Anda. Benar nggak? Jadi, perasaan tidak disayang itu akan membuat Anda merasa sendiri. Kebayang nggak? Coba, ketika seseorang merasa tidak disayang, nggak ada yang sayang sama aku, bawaannya curiga. Kayak gitu. Ketika ketemu orang yang tulus, dia curiga. Ketika ketemu orang yang modus, dia seneng. Gitu. Karena dia menjalankan program tidak disayang. Kayak gitu. Jadi itu toksiknya teman-teman semua, racunnya. Racun keyakinan yang muncul karena pola asuh orang tua. Ada yang salah dengan pola asuh orang tua. Kalau mau jujur, apakah Anda ada di antara Anda yang kemudian lupa bernafas? Ada nggak? Nggak ada ya? Di antara Anda tidak ada yang lupa bernafas. Kenapa? Itu kan kasih sayang Tuhan. Setuju nggak? Anda bisa melihat layar, Anda bisa melihat teman-teman semua, bisa membedakan warna, bisa membedakan jarak. Anda tahu bahwa ini hanya virtual. Itu juga kuasa Tuhan. Bukti Tuhan sayang kepada Anda. Tetapi, perasaan Anda tidak disayang, itu jadi masalah besar buat Anda sendiri. Anda merasa tidak layak, tidak berharga. Sampai sini, dipahami ya. Yang ketiga, saya marah bila. Saya marah bila. Nah, perhatikan. Saya marah bila karena disalahkan tanpa didengar alasan saya, padahal saya benar. Nggak sadar, itu adalah trauma Anda waktu kecil. Bahwa Anda sering dipaksa. Oke? Contoh sederhana kayak gini. Saya marah bila tidak dituruti. Kenapa? Karena orang tua pun begitu. Ketika keinginan mereka tidak dituruti oleh Anda, mereka marah. Dan Anda terkodekan, oke, marah bila tidak dituruti. Saya marah bila dibentak. Hakikatnya adalah, Anda trauma dibentak, berarti sewaktu kecil sering dibentak. Nggak sadar, Anda ngebentuk satu rumus, saya marah bila. Bisa nggak ketika dibentak Anda tidak marah? Bisa saja, tetapi Anda melahirkan satu rumus itu. Pertanyaan saya, kenapa untuk emosi negatif Anda bikin satu saluran rumus? Bikin program untuk marah? Itu pertanyaannya. Ketika untuk merasa disayang, merasa berharga, Anda bikin syarat-syarat yang sulit. Kenapa untuk marah Anda bikin syarat yang mudah, sekedar dibentak langsung marah? Kenapa ketika disalahkan ketika Anda merasa benar dan disalahkan Anda, ketika Anda benar lalu merasa disalahkan, Anda merasa marah? Oke. Apa itu marah? Marah itu emosinya tinggi kan? Kayak gitu. Kesempatan Anda untuk menjelaskan kepada orang lain dengan baik, dengan penjelasan yang sangat masuk akal, dengan pendekatan yang enak, itu nggak keblok karena Anda marah, Anda memutuskan marah. Itu baru 3 program, teman-teman semua.
Itu baru 3 program. Masih ada program-program yang lain. Apa itu? Saya merasa bahagia bila, saya merasa kaya bila, saya merasa menderita bila. Itu banyak program-program yang lain. Dan program itu dibentuk dari pola asuh orang tua waktu Anda masih kecil. Oke, jadi itu dibentuk dari pola asuh orang tua waktu Anda masih kecil. Dari apa? Lewat sikap-sikap. Nah, sekarang apa dampaknya? Kayak gini teman-teman semua. Ini dampaknya begini. Keyakinan saya merasa berharga bila impian terwujud, artinya merasa tidak berharga sepanjang impian tidak terwujud. Dengan kata lain, proses meraih impian adalah proses yang kerja keras dengan membawa perasaan tidak berharga. Ini melelahkan. Sehingga menjadi beban yang memperberat pencapaian impian. Oke, Anda kan pengen mencapai goals-nya dengan sangat mudah, benar nggak? Oke. Nah, teman-teman semua, dalam hidup ini kan ada satu rumus seperti ini. Allah bersama prasangka hambanya. Dalam agama apapun, itu ada sugesti-sugesti semacam itu. Contoh misalkan, barang siapa mengetuk pintu, maka dibukakan pintu untuknya. Barang siapa meminta, maka akan diberikan. Kurang lebih seperti itu. Poinnya apa? Poinnya adalah Tuhan selalu bersama prasangka kita. Tetapi pertanyaannya, prasangka yang mana? Kayak gitu. Nah, teman-teman semua, Anda mesti paham tentang energi. Ada energi yang dihasilkan dari perasaan. Ada energi yang dihasilkan dari pikiran. Sekarang saya tanya, kalau orang perasaannya berubah, dari misalkan bahagia menjadi marah, pasti ada perbedaan detak jantung. Setuju nggak? Perbedaan detak jantung. Ketika seseorang misalkan sedang bahagia, tiba-tiba dia mengalami emosi yang sangat tinggi, marah katakanlah, maka detak jantungnya itu berdegup dengan kencang. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa merasakan detak jantung Anda sendiri? Tentu bisa. Tentu bisa. Dengan kata lain, perasaan Anda memvibrasikan getaran dari detak jantung. Atau perasaan itu ternyata berpengaruh kepada detak jantung, dan detak jantung Anda rasakan vibrasinya. Anda rasakan vibrasinya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi kalau Anda sekedar berpikir, coba, ketika Anda berpikir, itu sebenarnya kan ada sinyal-sinyal listrik dalam kepala kita. Ada sinyal-sinyal listrik dalam kepala kita. Tetapi Anda tidak bisa merasakan, oh iya Pak, ini sinyal listrik saya sedang jalan. Tuh, dia belok kiri, belok kanan. Oh enggak deh, dia nyungsep kayaknya. Oh enggak, Anda nggak bisa merasakan. Dengan kata lain, vibrasi dari perasaan jauh lebih kuat daripada vibrasi dari pikiran. Secara sadar, Anda ingin sukses, tetapi Anda membawa perasaan tidak layak, tidak berharga, detak jantungnya memvibrasikan perasaan itu. Anda paham? Dan detak jantung lebih kuat daripada pikiran. Dengan kata lain, energi yang dihasilkan oleh perasaan jauh lebih kuat daripada energi yang dihasilkan oleh pikiran. Mungkin benar bahwa berpikir positif itu jauh lebih kuat daripada berpikir negatif. Tetapi merasa negatif jauh lebih kuat daripada berpikir positif. Oke. Jadi sekali lagi, perasaan-perasaan kita ternyata terpola akibat luka batin masa kecil. Akibat pola asuh orang tua. Tapi, kalau gitu salah orang tua dong, Pak. Konteksnya bukan itu ya. Konteksnya adalah kita mesti melakukan terapi. Jadi, materi ini bukanlah untuk mengadili para orang tua kita. Bukan. Mereka telah melakukan hal terbaik sepanjang yang mereka tahu. Lalu kita dengan pengetahuan ini memperbaiki, meningkatkan diri kita. Setuju ya? Jadi sekali lagi konteks kita bukan untuk menghakimi orang tua, oh ini gara-gara orang tua dulu nih gue kayak gini. Enggak gitu. Makanya teman-teman semua, Anda dengan teman Anda nggak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Beda didikan. Jadi jangan pernah Anda merasa sukses kalau sudah bisa mengalahkan teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda akan sukses kalau Anda membandingkan dengan diri Anda sebelumnya. Kayak gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan terapinya? Sebelum Anda berpikir positif, cobalah merasa positif. Itu dulu teman-teman semua. Dan merasa positif ini adalah pekerjaan untuk menghapus trauma masa lalu. Oke? Nah, saya melakukannya dengan terapi Ho'oponopono. Apa itu Ho'oponopono? Anda boleh tulis, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ho'oponopono.
Ho'oponopono. Ho'oponopono itu bukan bahasa Jawa ya, itu bahasa Hawaii. Ho'oponopono aku ropopo. Oke. Emang nggak ada di tulisan ini, aku lupa. Maklum lah ya, lagi ngetik juga. Oke. Jadi aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Kalau seandainya Anda pengen tahu lebih lanjut, Anda masuk ke channel Telegram kelas afirmasi online, akses audionya. Di situ banyak kelas afirmasi online. Kalau audio Ho'oponopono. Atau kalau seandainya Anda pengen terprogram untuk merilis luka batinnya, memperbaiki katakanlah racun-racun keyakinan, itu di buku Reset Hati Install Pikiran. Kayak gitu. Itu pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan ya. Tapi kurang lebih teman-teman semua, seringkali trauma adalah sesuatu yang ingin kita tidak ingat-ingat. Itu aja dulu. Sesuatu yang tidak ingin kita ingat-ingat. Oke? Anda nggak mau mengingat trauma. Tetapi di metode ini, teman-teman semua, di terapi ini adalah Anda membayangkan apa yang paling Anda nggak suka, apa yang paling Anda benci, apa yang paling Anda tidak nyaman, lalu ucapkan, aku mengasihimu, maafkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Itu lakukan berulang-ulang sampai Anda lega. Bisa jadi Anda akan nangis-nangis, bisa jadi Anda akan entah kenapa badan nggak nyaman, tetapi itu adalah proses untuk menyembuhkan luka batin, daripada sampah itu disimpan. Sampai kapan? Oke, teman-teman semua, mohon maaf, saya sampai berapa lama ya? Saya lupa. Panitia, berapa lama? Masih ada atau gimana? Saya tuh biasanya ngisi materi itu 1,5 jam sampai 2 jam. Ini kalau nggak salah 30 menit deh, kesempatan saya kalau nggak salah ya. Benar ya? 16.30. Sekarang, oke. Ini 16.30 itu sama dengan tanya jawab apa belum nih? Sudah sama dengan tanya jawab, Pak. Oke, berarti kita tanya jawab aja sekarang begitu ya? Iya, boleh. Soalnya ada waktu 30 menit. Oke, kalau gitu untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan. Kalau mau lewat room chat, formatnya tadi sudah dikirim sama panitia ya teman-teman. Atau kalau misalnya mau untuk menyalakan video dan mic-nya, teman-teman bisa melakukan raise hand dulu, teman-teman. Jadi pakai reaction itu, kalau ada teman-teman pakai laptop, silakan raise hand terlebih dahulu, nanti akan dibantu sama panitia. Monggo yang mau bertanya, silakan. Pakai chat boleh, silakan teman-teman. Oke, sambil nunggu yang lain. Pengalaman yang saya tangani teman-teman semua, ini bukan pengalaman orang lain ya, pengalaman saya. Jadi konteksnya saya bukan menjelek-jelekan diri sendiri atau lagi tokoh-tokoh dalam cerita ini, tetapi mudah-mudahan Anda bisa menarik hikmahnya gitu ya. Waktu kecil, saya tuh sering dimarahi sama orang tua saya. Saya anak ke-7 dari 8 bersaudara. Sebenarnya dari situ aja udah menjelaskan, sudah menjelaskan bahwa ibu saya punya anak 8. Dan efeknya apa? Saya paling nggak suka dimarahin. Nggak sadar, saya nggak suka dimarahin, itu saya pendam. Dan ketika saya menikah, saya mendapati istri saya suka marah-marah. Ini aneh. Ini aneh. Marah ke anak luar biasa. Tetapi kemudian, yang saya lakukan terapi adalah saya menterapi diri sendiri. Saya menterapi diri sendiri. Dan ketika saya menterapi diri sendiri, istri saya tidak pernah marah-marah lagi ke anak. Apa hubungannya, Pak Sofyan? Ternyata begini, teman-teman semua. Ketika saya tidak suka dimarahi, maka saya mengajukan pertanyaan ke istri yang membuat saya selalu menang. Contoh, saya kehilangan kunci motor. Saya bilang, kunci motor saya simpan di sini, sekarang kemana? Anda tahu ya? Kan mestinya saya tuh nanyanya kayak gini, saya lupa ini ada kunci motor, tapi karena takut dimarahin, takut disalahin, saya nggak begitu nanyanya. Saya bertanya yang membuat istri saya terpojok. Dan itu berulang-ulang seperti itu. Dampaknya apa? Istri tertekan. Karena istri tertekan, dia marah ke anak. Pelariannya kan gitu kan. Ketika saya menterapi diri sendiri, ternyata saya berkomunikasi dengan jauh lebih baik, istri lebih nyaman, dan ke anak juga lebih nyaman. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika ada seseorang mengadu kepada saya, Pak, pasanganku begini, hidupku begini, itu yang diterapi itu dirinya sendiri, teman-teman semua. Termasuk kesulitan ekonomi. Nah, contoh adalah hidup adalah perjuangan.
Hidup adalah perjuangan. Itu keyakinan saya dulu, teman-teman semua. Seolah-olah kalau nggak berjuang itu bukan hidup. Dan definisi berjuang adalah menyelesaikan masalah. Akibatnya apa? Saya memprogram diri untuk dapat masalah. Saya pernah dapat beasiswa, itu 800.000 per bulan. Saat itu besar sekali. Dan ternyata tidak membuat saya bisa kuliah dengan baik. Karena apa? Karena itu dia, programnya adalah berjuang. Saya boros, kayak gitu. Nah, punya banyak hutang. Saat mahasiswa, hutang saya itu 30 juta. Saat mahasiswa, loh. Kebayang nggak? Tapi ketika saya tahu, oh ternyata ada program yang harus saya ubah, konteksnya bukan saya menyalahkan kedua orang tua saya, tetapi menterapi diri sendiri. Dan di situ berubah, teman-teman semua. Ada aja rezeki. Kayak gitu. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini saya bacain sekalian aja ya, Mbak Priscilia ya. Iya, boleh Pak. Oke, ini dari Stefani. Izin pertamanya Pak, kalau misalnya seseorang itu mempunyai luka batin dalam hidupnya, apakah dapat menghambat dirinya untuk mencapai tujuan, walaupun ia sudah berusaha keras untuk mendapatkannya? Iya, luka batin itu menghasilkan keyakinan-keyakinan yang salah tadi. Stefani. Tadi seperti misalkan saya berharga kalau dihargai orang lain. Berarti sepanjang dia tidak mendapatkan penghargaan dari orang lain, efeknya apa? Dia nggak merasa berharga. Dia ngerasa ya menjalani hidup dengan tidak berharga. Kayak gitu. Oke, jadi itu jadi beban mental. Kemudian anak saya dari Marisa. Anak saya baru berumur 3 bulan lalu. Anak saya baru meninggal 3 bulan lalu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ikut berduka ya Ibu ya. Sudah 3 tahun kemoterapi leukemia. Dia meninggal di usia 4 tahun 7 bulan. Masalahnya selain saya sedang berduka, bagaimana menghilangkan perasaan bersalah? Oke, Ibu, bayangkan anaknya, lalu ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ucapkan berulang-ulang. Sebelum Ibu merasa lega, jangan dihentikan. Oke, jangan dihentikan. Lanjut. Dari Anggita, saya memiliki orang tua yang sering bertengkar tersebut. Ini bisa diatasi. Saya pernah menterapi teman-teman semua, satu anak usia 25 tahun mengadu kepada saya, ibu bapaknya itu sering bertengkar. Pertama teman-teman semua, Anda mesti menterapi diri Anda sendiri dulu. Itu dulu. Anda mesti menterapi diri Anda sendiri. Jadi, bayangkan diri Anda boleh melihat kaca, Anggita boleh melihat kaca, lalu ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih, sampai merasa lega. Jangan berhenti sebelum Anda merasa lega. Setelah Anda merasa lega dengan diri sendiri, bayangkan Anda saat masih bayi. Pak, caranya gimana? Ambil foto bayi. Foto bayi siapa aja. Di Google cari. Bayangkan itu diri sendiri. Lalu ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Selanjutnya, ketika Anda sudah beres dengan diri sendiri, bayangkan ibunya. Setelah itu bayangkan bapaknya. Oke? Bayangkan ibunya, setelah itu bayangkan bapaknya. Jadi ibunya diterapi dengan cara Ho'oponopono tadi sampai clear, baru bapaknya. Saya akui proses ini tidak instan, Anggita. Tidak instan, tapi positif yang itu bisa diterima oleh orang-orang sekitar Anda. Oke, caranya adalah Anda harus tenang dulu, harus damai dulu. Kayak gitu ya. Oke, kemudian ada lagi dari Alvin Januar. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang tua yang apabila kita menjawab sesuatu pada saat dinasihati, tapi malah orang tua menganggap apa yang kita lakukan itu adalah berani dengan orang tua. Oh, ini saya banget, ini dulu. Kalau dalam bahasa Sunda tuh, cicing mana ya? Diam kamu. Anak kecil ikut-ikutan, apa sih kamu taunya? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gini, yang bermasalah itu sebenarnya bukan ketika kita ditolak seperti itu, tetapi pernyataan itu membuat kita merasa tidak berharga. Itu yang bermasalah. Oke, itu yang bermasalah. Sehingga jaga rasa berharga kita dengan cara apa? Sekali lagi, bayangkan diri sendiri lalu Ho'oponopono. Benar-benar lakukan itu aja. Oke. Pada akhirnya teman-teman semua, Anda tidak bisa mengendalikan orang lain, setuju nggak? Pada akhirnya begitu.
tetapi kemudian Anda bisa mengendalikan respon Anda. Jadi jangan sampai sikap orang tua yang merendahkan Anda, sikap orang tua yang menolak nasihat Anda, masukan Anda, itu membuat Anda merasa rendah diri. Jangan sampai begitu gitu maksudnya. Nah, itu harus di-cut. Kayak gitu ya. Anda tetap berharga kok. Kayak gitu ya. Oke, kemudian mau nanya nih Pak, kadang saya dianggap dewasa oleh orang tua dan notabene saya memang sudah dewasa. Hanya saja ketika saya melakukan kesalahan, orang tua mengomelinnya kayak adik saya, teriak-teriak. Jujur dalam hati saya nggak terima. Nah, itu sering terjadi dan dipendam, sehingga sampai saat ini perasaan saya terhadap ibu nggak respect gitu. Apa yang saya lakukan? Oke, ini pernah kami terapi juga, teman-teman semua. Dua hal tokohnya, diri sendiri dan orang tua. Bayangkan diri sendiri, lalu katakan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Kenapa sih kita harus mengucapkan kata-kata itu? Teman-teman semua, sebenarnya Anda tuh butuh kata-kata, aku sayang kamu, benar nggak? Anda tuh butuh kata-kata itu. Anda berharap orang lain mengatakan, mana orang lain, mana diri sendiri. Jadi ketika Anda mengucapkan kata-kata, aku mengasihimu, itu sudah cukup bagi pikiran untuk merasa Anda akan merasa tenang. Lalu Anda sambung, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Ini benar-benar untuk mengoreksi seluruh persepsi negatif akibat luka batin. Jadi bayangkan diri sendiri dulu, oke? Setelah itu baru bayangkan orang tuanya. Dalam hal ini ibunya ya. Apakah luka batin bisa juga dari lingkungan luar? Ini kata Ibu Leni. Misalnya perlakuan orang tua atau saudara kepada orang tua kita, saudara kepada orang kita di mana kita membutuhkan jika hanya maunya. Setelah itu kami dibully atau diacukan sehingga membuat saya agak judes kalau mereka membutuhkan bantuan orang tua saya. Oke, jadi bisa saja, tapi sebenarnya teman-teman semua, program pikiran kita, program perasaan kita, itu terbentuk sejak 7 tahun pertama. Pertanyaan saya kepada Mbak Leni, pernah nggak merasa diperlakukan tidak menyenangkan oleh keluarga, oleh orang tua? Itu aja dulu. Sehingga membuat Mbak Leni marah dipendam. Marah dipendam itu mengkreasikan, memvibrasikan energi marah. Dan Mbak Leni akan menarik sumber-sumber yang membuat marah lagi. Selalu begitu. Jadi cek apakah pernah marah dipendam waktu kecil atas sikap orang tua. Oke, selanjutnya ada Anissa Azahra. Izin bertanya, Pak, kadang orang tua membandingkan anaknya untuk menyemangati anaknya agar lebih baik. Namun hal itu termasuk toksik. Cara terbaik yang dilakukan selain membandingkan itu seperti apa? Begini teman-teman semua. Anda tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena orang tua Anda juga tidak mau dibandingkan dengan orang tua yang lain. Setuju nggak? Contoh kayak gini deh. Seorang tua mengatakan, Andi, kok kamu belum mandi? Malu dong kayak anak tetangga tuh. Dia juga udah mandi tuh. Masa kamu belum? Misal. Maksud si ibu itu apa? Agar si Andi mau mandi. Kan gitu ya. Tapi kalau seandainya Anda sebagai orang tua, sebagai anak, ngomong gini ke mama. Mama, kok mama tidur mulu sih pagi-pagi? Nggak kayak mama yang lain, olahraga. Oh, nggak orang tuanya digituin. Kan sebenarnya nggak mau. Kita tuh dalam kondisi yang sangat unik masing-masing, teman-teman semua. Anda nggak bisa dibandingkan dengan orang lain. Jadi caranya gimana? Anda bandingkan dengan diri Anda sendiri. Di periode sebelumnya, contoh. Misalkan namanya Andi, dulu itu kamu mandinya dimandiin loh Andi. Misal, sekarang Andi mandi sendiri ya. Gitu. Dulu Andi mandinya dimandiin, sekarang Andi mandi sendiri ya. Jadi bandingkan dengan dirinya sendiri. Oke? Saya benci perokok karena bapak saya perokok dan saya bertemu dengan lingkungan perokok dan saya bertemu dengan suamiku perokok dan sudah open nomor belum ada yang hasilnya memuaskan. Oke, benci itu apa sih? Benci itu adalah Anda membayangkan rokok sebenarnya. Kalau Anda benci sama kecoa, maka ketika masuk kamar mandi Anda akan membayangkan kecoa. Kenapa? Sebagai bentuk jaga-jaga. Tetapi membayangkan kecoa sama aja dengan memvibrasikan kecoa. Oke, memvibrasikan kecoa. Kayak gitu. Jadi yang bisa Anda lakukan apa? Anda harus menghapus kebencian itu. Menghapus kebencian itu. Anda akan selalu mendapatkan apa yang Anda benci. Kenapa? Baik Anda benci maupun Anda suka, sama-sama dipikirkan, sama-sama dirasakan. Oke? Dan vibrasi tidak kenal. Apakah yang Anda pikirkan, rasakan itu positif atau negatif. Sama-sama divibrasikan.
Minimal teman-teman semua ketika Anda melepas rasa benci itu, misal ketika suaminya perokok, minimal merokoknya itu di tempat yang disediakan. Minimal seperti itu ya. Jadi berarti terapinya belum tuntas itu. Mbak Wiwin, terapinya belum tuntas ya. Bagaimana cara kita sebagai anak menyikapi orang tua yang memiliki perbedaan sangat tegas, bahkan cenderung susah untuk dibantah? Nah, jadi Iren, tugas kita bukan ke menghakimi orang tua ya, kita bukan. Tetapi bagaimana seorang Iren bisa beradaptasi dengan ketegasan orang tua, konteksnya kayak gitu. Jadi jangan sampai Iren kemudian ketika diperlakukan tegas muncul energi perlawanan. Saya menyebutnya energi perlawanan ya. Jadi Iren, bayangkan diri Iren sendiri yang mungkin merasa tak berdaya, mungkin merasa nggak dimengerti, mungkin merasa kok aku nggak disayang gitu loh. Bayangkan seperti itu, lalu ucapkan aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Tanpa Iren sadari, ketika Iren melakukan itu, perilaku Iren akan berubah tanpa Iren sadari. Dan orang tua akan berubah seiring perubahan perilaku Iren. Itu nggak disadari, itu sudah sering terjadi seperti itu ya. Perasaan fatherless dan motherless apakah termasuk dampak dari toxic parenting? Iya. Iya. Nggak ada peran-peran yang diberikan oleh ayah dan bunda, kurang lebih seperti itu. Wallahu alam sebab-sebabnya apa yang secara spesifik ya, cuma RV yang tahu. Tetapi konteksnya adalah itu lebih kepada dampaknya, rasa nggak dilindungi, rasa nggak disayang. Nah, jangan sampai kita memvibrasikan perasaan tidak dilindungi, tidak disayang. Jangan sampai begitu. Kenapa? Karena itu bisa memvibrasikan energi negatif lagi, menarik hal-hal negatif lagi. Jadi saran saya, dalam kondisi Anda merasa sangat terpuruk, bayangkan, kalau ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Kayak gitu ya. Bagaimana cara untuk membuat diri merasa baik-baik saja apabila seorang ayah sering marah-marah dan membuat luka batin tersendiri di hati anak? Perhatikan ini, kalimatnya. Bagaimana cara? Ini sebenarnya udah hopeless. Kenapa saya bilang pertanyaan ini hopeless? Karena seolah-olah ini akan terjadi di kemudian hari. Benar nggak? Bagaimana cara untuk membuat diri merasa baik-baik saja? Apabila itu kan sebenarnya apabila kejadian masa lalu terjadi di masa depan, benar nggak? Ini sudah. Nah itulah teman-teman semua, dampak emosi negatif itu kita akan memproyeksikan hal-hal buruk terjadi di masa depan. Sehingga di masa depan kita akan mengalami itu lagi. Anda mesti paham dengan pola itu teman-teman semua. Apabila seorang ayah sering marah-marah dan membuat luka batin. Jadi dibikin rumus, kalau ayah marah-marah udah pasti menghasilkan luka batin. Ini pun rumus. Nah ini toksiknya gitu loh. Ini racunnya. Bisa nggak ayah marah-marah tapi nggak bikin luka batin? Bisa aja, tapi ini dibikin rumus. Nah, sekali lagi, nggak sadar, justru toksiknya itu di sini. Bukan di marah-marah ayahnya, tapi di sininya. Marah-marah ayah pemicu, tetapi kemudian hasil toksiknya itu, racunnya itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengubah persepsi-persepsi itu, teman-teman semua. Lagi-lagi, sebenarnya teman-teman semua, inti dari Ho'oponopono itu adalah Anda mencintai diri Anda sendiri. Kalau mau jujur, Anda jawab pertanyaan saya. Seberapa persen Anda merasa dicintai? Anda jawab dalam hati. Saya nggak yakin Anda menjawab 100%. Sehingga dampaknya apa? Karena ibarat ini sebuah bulatan, ini ada lubang. Lubang inilah persentase, persennya 80% Anda merasa terlindungi, 20% Anda tidak merasa terlindungi. Sehingga begitu ada bentakan, langsung ke sini dan Anda merasa tersinggung luar biasa. Jadi, perasaan tidak dicintai sebenarnya membuat seseorang sensitif, teman-teman semua. Itu membuat sensitif. Oke, jadi Anda mesti mencintai diri sendiri. Terus teknisnya gimana? Ho'oponopono. Kenapa sih Pak dari tadi ngomong Ho'oponopono? Praktis. Itu kita gunakan cara praktis aja. Cara rumit banyak, hipnoterapi dan lain sebagainya. Tapi Ho'oponopono paling praktis. Pak, saya mau tanya bagaimana menghilangkan sakit hati ayah yang meninggal keluarga kami kepada ayah yang meninggal keluarga kami sedari kecil sehingga saat ini. Dan sekarang ayah datang kembali membawa anaknya dan wanita lain. Oke. Rodatul Hadawiyah, kita nggak bisa menyalahi takdir. Takdir itu hal yang sudah terjadi. Oke. Takdir hal yang sudah terjadi ya. Kalau belum terjadi itu bukan takdir. Bukan takdir. Takdir itu hal yang sudah terjadi.
Bahwa faktanya ayah membawa anaknya, dan faktanya ayah katakanlah sudah menikah lagi, katakanlah itu fakta, itu takdir. Sekarang bagaimana kemudian menghilangkan rasa sakit hati? Berarti rumus sakit hatinya harus dibuang. Saya sakit hati bila merasa titik-titik kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Raudatul itu merasa mengasihani diri sendiri, merasa enggak ditolong waktu kecil, merasa enggak diperhatikan, itu muaranya. Jadi yang diterapi adalah Raudatulnya. Raudatulnya menterapi diri sendiri. Perasaan tidak disayang, perasaan tidak dilindungi, perasaan diabaikan, perasaan dibuang. Perasaan itu harus dibersihkan dulu. Oke? Sampai kemudian setelah ngerasa clear, baru bisa hilang sakit hatinya. Oke. Apakah ada cara yang proper untuk memberitahu orang tua bahwa sikap mereka masuk toksik? Karena orang tua saya termasuk yang tutup telinga. Saya melakukannya dengan cara, saya itu bikin kuliah online, menemukan sumber luka batin dalam 5 detik melalui analisa tanda tangan. Anda bisa cek di Telegram saya ataupun di Instagram saya, Ahmad Sofyan Hadi. Itu adalah cara saya mengedukasi orang tua, teman-teman semua. Saya baru kali ini loh, pesertanya itu anak-anak muda, baru kali ini. Kebanyakan tuh orang tua. Jadi kalau misalkan, berarti saya paling tua dong di sini? Oh, enggak. Oke, lanjut, nggak penting. Jadi teman-teman semua, saya mengedukasi orang tua melalui kuliah online. Ini jam 4 ini ada lagi nih, jam 4. Jadi Anda lihat di Instagram saya, Ahmad Sofyan Hadi. Di situ ada jadwalnya. Dan teman-teman bisa mendaftarkan orang tuanya. Kurang lebih seperti itu ya. Atau ya memberitahu orang tua, ini ada ilmu ini, bagus loh, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, di sana bisanya mereka pada paham. Oke, izin bertanya Pak, bagaimana cara menyembuhkan luka batin dan cara supaya bebas dari rasa sakit hati terhadap orang tua yang pernah menyakiti hati dan fisik anaknya, bahkan sampai memberikan trauma dalam hidup sang anak. Mohon maaf Karina, saya pernah menangani, mohon maaf Karina sekali lagi, saya pernah menangani, dan teman-teman semua saya pernah menangani anak diperkosa ayahnya. Mohon maaf. Itu luar biasa. Luar biasa itu. Pertama pamannya yang melakukan, kemudian bapaknya ikut-ikutan. Itu usia dia 4 tahun. Traumanya luar biasa. Kami terapi. Oke, kami terapi. Dan terapinya ini udah harus dibimbing. Harus dibimbing kalau kasus kayak gini ya. Jadi misalkan ini nggak bisa misalkan ho'oponopono, sangat mungkin jerit-jeritan ini. Kayak gitu. Jadi caranya gimana? Bisa hubungi siapa ya? Bisa Anda cek di Instagram saya lah ya, DM ya. Kayak gitu. Karena ini harus dibimbing. Kalau kasus-kasus sudah sangat berat dibimbing, atau Anda ikuti channel Telegram Kelas Afirmasi Online, di situ ada panduan-panduannya. Nanti juga bisa japri saya kalau Anda udah masuk Telegram. Oke, lanjut. Trauma apa yang timbul ketika melihat ayah dan ibu selalu bertengkar di usia 3 tahun? Nah, itu. Teman-teman semua, bertengkar teriak di mana anaknya sering melihat hal itu dan setiap kali ibu bapaknya berantem. Teman-teman semua, perasaan tidak disayang membuat seorang anak ketika dewasa nyari kasih sayang. Caranya apa? Pecicilan. Bisa seperti itu. Atau bisa jadi dia gampang dipengaruhi oleh orang lain yang pura-pura sayang gitu loh. Itu dampaknya ke sana teman-teman semua. Trauma apa yang timbul? Jadi kode aku tidak ada yang sayang, efeknya apa? Haus kasih sayang. Percaya aja ketika saya ngomong aku sayang kamu, Allah padahal bisa saja saya buaya busuk gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu dampaknya teman-teman semua. Maka kode-kode ini harus dibersihkan. Anda disayang. Oke, Anda disayang. Dengan cara apa? Minimal Anda disayang sama Tuhan. Anda mampu melewati fase itu, teman-teman semua. Di saat orang lain belum tentu mampu lewat. Artinya apa? Bertanya ke diri sendiri. Saya bertanya ke diri sendiri. Jadi saya itu, teman-teman semua, pernah dipukulin sampai alat pemukulnya hancur diadukan sama betis saya. Alat pemukulnya hancur. Bukan, berarti kan si bambu itu hancur. Itu kan sakit banget itu. Tapi kemudian saya bertanya, kenapa saya mengalami ini? Mungkin saya diminta untuk menjelaskan kepada dunia. Ya mungkin karena ini gitu loh. Saya jadi ngerti gitu kan. Oh ternyata efek luka batin itu ke sini gitu. Mungkin Anda punya peran yang diberikan Tuhan agar Anda memberitahu orang lain, mengedukasi orang tua lain untuk sayang kepada anaknya. Wallahu a'lam. Nah, kayak gitu ya. Jadi trauma apa yang timbul? Traumanya itu biasanya karena dampaknya adalah kurang disayang. Kurang disayang akhirnya nyari kasih sayang kemana-mana. Liar. Karena saya anak tunggal, ibu saya nggak pernah mau mendengar alasan apakah yang kita lakukan benar atau salah, tapi beliau langsung menjudge salah terus, dan karena saya sering mendengar ceramah tentang anak yang soleha untuk mendapat ridho Allah, maka selalu memendamnya sampai terbawa ke suami, lalu memendam amarah karena saat diskusi sering
kena bentak dan nggak pernah bisa mengungkapkan perasaan secara langsung. Akhirnya saya lari ke tulisan seperti puisi dan cerpen. Perhatikan, memendam marah ke orang tua, dampaknya apa? Menghadirkan pasangan yang juga membuat kita merasa memendam marah lagi. Polanya begitu. Itu yang sering saya temui teman-teman semua dari kasus-kasus terapi yang saya lakukan. Jadi, caranya tuh gimana? Anda nggak bisa mengubah orang lain, tapi minimal Anda bisa mengubah diri sendiri. Kode bahwa Anda merasa menderita karena diperlakukan seperti itu harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu. Ingat, Anda harus bisa menghilangkan perasaan itu. Perasaan bahwa Anda menderita akan diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena memendam penderitaan itu hanya mengakses sumber-sumber penderitaan lagi. Itu nggak enak. Nggak ada ujungnya. Kayak gitu. Kalau saran saya, Anda mesti melakukan terapi. Sampai tuntas. Nanti entah kenapa pasangannya berubah sendiri. Ini sudah sering terjadi. Oke, izin bertanya. Saya lebih nyaman tinggal di rumah bibi daripada tinggal di rumah sendiri. Untuk menciptakan rasa lebih nyaman tinggal di rumah sendiri, bagaimana? Oke. Sebenarnya ini juga yang pernah saya alami teman-teman semua. Saya itu tinggal di Cipedak, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian bibi saya itu di Bintaro. Ketika pulang SMA, dari SMA 60 Jakarta, saya tuh pulang ke Bintaro, bukan ke sana. Kayak gitu. Kenapa? Karena ngerasa nggak dihargai di rumah. Tapi kan ternyata itu salah, gitu kan. Melarikan diri itu nggak akan ada ujungnya. Benar nggak? Melarikan diri itu artinya apa? Anda masih memendam rasa tidak nyaman. Ini muaranya. Anda harus membersihkan rasa tidak nyaman dulu. Nggak sadar, kita itu sebenarnya punya program tidak nyaman. Saya nggak nyaman kalau diatur. Saya nggak nyaman kalau dimarahi. Itu tuh program-program Anda. Program itu kita hapus dulu. Oke, kita hapus. Nanti Anda akan menemukan kenyamanan sendiri. Realitas bisa berubah seiring dengan perubahan diri kita. Oke. Sip. Oke. Nah, ini pertanyaannya sudah selesai. Lumayan capek juga lo bacain. Kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat buat Anda ya. Jadi teman-teman semua, Ho'oponopono yang saya lakukan, saya, oh ya, ini udah selesai ya? Atau ada lagi, Mbak Priscilia? Iya, sudah selesai, Pak. Tadi ada yang request kalau misalnya kita mau coba Ho'oponopono sekali gitu, Pak. Oke. Siapa nih yang mau jadi untuk praktek bersama? Oh, mau praktek bareng-bareng? Iya. Dari kita panitia udah nyiapin instrumennya. Oke. Jadi gini. Nih, saya mesti ngasih tahu dulu ya. Iya. Gini. Maksud aku tuh, teman-teman tidak tahu apa yang teman-teman nggak tahu. Ho'oponopono itu nggak boleh diputus. Kalau diputus, dia akan membangkitkan memori-memori negatif, dan ketika Anda putus, memori negatif itu akan menghantui Anda. Oke, akan menghantui Anda. Jadi, saya akan mencontohkan ke diri saya sendiri. Anda jangan praktek, jangan. Malah saya ajarkan jangan praktek. Kenapa? Ketika Anda praktek lalu diputus, itu dampaknya lebih buruk daripada Anda nggak praktek Ho'oponopono. Karena Anda akan membangkitkan seluruh memori negatif dalam diri Anda. Tapi Anda lihat saja bagaimana saya melakukan Ho'oponopono. Oke? Nah, caranya begini. Muaranya adalah imajinasi. Anda punya imajinasi yang paling menyebalkan dalam hidup Anda. Bayangkan dengan detail. Pak, saya banyak imajinasi yang menyebalkan. Oke, sekarang gini aja deh. Bayangkan ibunya. Sekali lagi Anda nggak usah ikutin ya, nggak usah ikutin. Tapi Anda boleh menyimak dengan benar. Bayangkan ibunya. Ibu lagi di mana? Ibu Anda lagi di mana? Lagi di dapur. Lagi pakai baju apa? Pakai baju kembang-kembang. Lagi ngapain? Lagi ngiris bawang. Oke. Lalu Anda datang ke ibu Anda, lalu memanggil, Ibu. Oh. Bayangkan ibu Anda menengok. Bayangkan ibu Anda menengok dan bertanya, ya nak. Anda kemudian mendekat ibu. Bayangkan ibu Anda menghentikan ngiris bawangnya, lalu jongkok menghadap Anda. Anda saat itu masih kecil. Jadi Anda melihat wajah ibu Anda melihat sedang pakai baju apa, dan Anda pun membayangkan ibu Anda jongkok seperti itu. Pak, ibu saya nggak mau jongkok, bikin jongkok. Oke, bikin jongkok. Kenapa? Ini bayangan Anda. Tapi kalau misalkan nggak jongkok juga, oke, berdiri nggak apa-apa. Tapi ucapkan, Ibu, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Aku mengasihimu, Ibu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Aku menyesal.
maafkan aku, terima kasih. Awal-awal Anda akan merasa, tanda kutip, garing. Kok nggak ada apa-apa. Tapi lama-lama teman-teman semua, Anda mesti bertahan minimal 15 menit. Minimal 15 menit. Kenapa? Saat itu pikiran tuh udah mulai tuh, ngambil data-data yang buat Anda merasa sakit hati, merasa tersinggung, merasa terluka, merasa tidak layak, itu akan bangkit dan Anda akan nangis. Dan ketika Anda nangis, mungkin Anda sesegukan, Anda sangat mungkin sesak nafas. Beberapa orang reaksi berbeda, karena saking emosional. Lanjutkan saja, nggak apa-apa. Terus ucapkan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkan aku, terima kasih. Sampai merasa lega, sampai merasa plong. Kalau saya, itu bisa 15 menit sampai 30 menit. Kayak gitu. Kalau saya. Kalau Anda mungkin beda-beda. Tapi ingat, jangan berhenti. Pernah, aduh, kayak sesak gitu. Sesak, aku mengasihimu, aku menyesal. Akhirnya dihentikan. Itu dampaknya apa? Memori udah muncul semua ini. Yang selama ini dikubur muncul semua. Menghantui Anda. Aduh, itu nggak enak banget. Kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke? Begitu Mbak Priscila. Berarti memang kuncinya untuk melakukan terapi ini tuh kita tidak berhenti ya Pak ya, ketika kita merasakan sesak nafas atau mungkin sudah terlalu penat gitu ya. Iya, jangan berhenti. Kesalahan berhenti itu parah loh. Waduh, luar biasa. Kami sudah banyak melakukan kesalahan. Oke. Mungkin nanti dari teman-teman panitia akan kasih share link yang bisa teman-teman gunakan. Jadi misalnya teman-teman mau coba praktis sendiri Ho'oponopono ini, teman-teman bisa pakai link yang dikasih sama panitia itu ya. Oke. Karena kegiatan kita hari ini sudah selesai nih teman-teman. Jadi kita dapat materi yang luar biasa. Juga kita tadi sudah bahas berbagai macam pertanyaan dan diskusi berbagai macam kasus juga. Kita tiba di penghujung acara. Mungkin sebelum kita berpisah, kita bisa foto dulu nih bersama, foto virtual gitu ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari bisa menyalakan kameranya sebentar. Kita akan berfoto bersama. Sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu dan saudara-saudari menyalakan kamera, saya akan memberikan beberapa kesimpulan. Jadi toxic parenting ini sebenarnya merupakan suatu sikap, perilaku atau perkataan yang akhirnya membuat anak itu merasa tidak berdaya, teman-teman. Dan ada satu kalimat yang saya suka hari ini. Jadi sebelum Anda berpikir positif, cobalah untuk merasa positif terlebih dahulu, gitu ya. Jadi seringkali kita ini nggak bisa berpikir positif karena kita tidak merasa positif, gitu. Dan sebelum kita berharap orang lain untuk berubah, kita harus merubah diri kita sendiri. Gitu. Begitu garis besar dari topik kita hari ini. Mungkin teman-teman bisa menyalakan videonya sebentar untuk kita berfoto bersama. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi yang sudah dikirimkan oleh panitia di room chat. Jadi link evaluasi ini merupakan salah satu persyaratan juga untuk memperoleh sertifikat, gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai foto bersamanya sekarang ya. Akan aku hitung. Jadi karena di sini kita pesertanya cukup banyak, jadi ada 7 slide. Mungkin teman-teman bisa tetap tersenyum selama 7 kali foto ya. Lalu baru bisa dimatikan kembali kameranya. Ini saya hitung ya. Cukup panjang senyumnya. Iya. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita ke halaman selanjutnya. 1, 2, 3.
halaman ke-5. 1, 2, 3. Halaman ke-6. 1, 2, 3. Halaman terakhir nih, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi teman-teman yang mau mematikan videonya bisa banget untuk dimatikan. Terima kasih buat antusiasnya teman-teman. Dan kami dari pihak panitia mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Mungkin dari Bapak Sofyan sendiri ada 1-2 kata pesan terakhir sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Baik, teman-teman semua, sebelum Anda menjadi anak orang tua Anda adalah hamba Tuhan. Tuhanlah yang selalu mencintai Anda. Anda diciptakan dengan berharga. Terima kasih. Oke. Jadi ingat ya teman-teman, apapun kondisinya teman-teman, bahwa teman-teman ini adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga gitu, dan tidak ada yang sama dengan teman-teman gitu ya. Oke. Nah, itu serangkaian kegiatan kita hari ini. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir di kegiatan hari ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab foto bersama, saya akan mengakhiri pula kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Sofyan yang telah hadir sebagai pemateri dan membawakan materi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan kegiatan pada hari ini, kepada Ibu Basilia sebagai perwakilan dari pihak karakter, lalu ada Bu Diana sebagai perwakilan dari psikologi UNESA, dan juga teman-teman peserta. Apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Sofyan, akhirnya jadi